apakah saya boleh duduk di sini, Pak? Boleh, Bu. Baiknya, Pak. Perkenalkan, saya Perawat Nadila, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Padang yang akan merawat Bapak dari pukul 7 pagi sampai 2 siang nanti. Kalau saya boleh tahu, nama Bapak siapa ya, Bapak? Zaki. Bapak senangnya dipanggil siapa, Bapak? Zaki aja, Bu. Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Baik, Bu. Baik ya, Bapak. Kalau perasaan Bapak gimana, Bapak? Baik. Apakah Bapak sudah mandi, Bapak? Belum. Belum ya, Bapak. Oh iya, Bapak. Saya lihat tadi Bapak mengarung-arung kepala dan badan ya, Bapak. Iya, Sus. Kepala saya dan badan saya terasa gatal-gatal, Sus. Baiklah, Pak. Gimana kalau sekarang kita akan berbincang-bincang tentang kebersihan diri yang bertujuan agar diri Bapak bersih dan tidak terlihat segar dan tidak bau lagi ya, Pak. Baik, Bu. Selain itu, Bapak maunya kita berbincang-bincangnya berapa lama, Bapak? 15 menit saja, Sus. Kalau tempatnya Bapak mau di mana, Bapak? Di sini aja, Sus. Baiklah, Bapak. Nah, tadi kan Bapak mengatakan kalau badan Bapak gatal-gatal. Sebelumnya saya mau tanya nih, Pak, berapa kali Bapak mandi dalam sehari, Bapak? Saya tidak pernah mandi, Sus. Oh, tidak pernah mandi ya, Bapak. Menurut Bapak, apa kegunaan kalau kita mandi itu, Bapak? Biar bersih, Sus. Biar bersih. Wah, benar ya, Bapak, biar Bapak bersih. Lalu, apa alasan Bapak sehingga Bapak tidak merawat diri Bapak? Saya malas saja, Sus. Nggak ada gunanya saya mandi, Sus. Oh, tidak ada gunanya ya, Pak. Menurut Bapak, apa nih manfaat kalau kita menjaga kebersihan diri, Pak? Badan menjadi segar dan tidak gatal, Sus. Nah, wah, benar ya, Bapak. Yang Bapak bilang tadi benar, badan kita menjadi segar dan tidak gatal-gatal. Nah, kira-kira tanda-tanda orang yang tidak merawat diri dengan baik seperti apa ya, Bapak? Badan akan terasa gatal, bau, dan bau mulut, rambut kusut, dan gatal, Sus. Nah, bagus ya, Bapak. Bapak udah tahu nih tanda-tanda orang tidak merawat diri. Kira-kira kalau kita tidak teratur menjaga kebersihan diri, masalah apa yang akan muncul menurut Bapak? Bisa kukan rambut, Sus, dan kubis. Wah, benar ya, Bapak. Kalau untuk merawat rambut dan kuku, apa biasanya yang Bapak lakukan, Bapak? Saya tidak pernah melakukan itu, Sus. Nah, oh baik ya, Bapak tidak pernah melakukannya. Nah, kan kita udah banyak berbincang-bincang nih, Pak. Kita sudah berbincang tentang kebersihan diri. Menurut Bapak, kalau kita mandi itu harus bagaimana, Bapak? Kita perlu menyiapkan pakaian ganti, handuk, sikat gigi, sampo, sabun, dan air bersih, Sus. Wah, benar ya, Bapak. Nah, Bapak tahu nggak cara mandi yang benar, Bapak? Siram tubuh dengan air, lalu sabun, lalu pasang baju, Sus. Nah, benar ya, Bapak. Ini caranya begini ya, Pak. Jadi, Bapak siram seluruh tubuh dengan air, lalu ambil sampo dan menggosokkan kepada kepala Bapak sampai berbusa, lalu bilas sampai bersih. Selanjutnya, Bapak beri sabun, gosokkan ke seluruh tubuh secara merata. Lalu siram dengan air sampai bersih ya, Bapak. Jangan lupa ya, Bapak, sikat giginya juga pakai odol. Giginya disikat mulai dari arah atas atau sampai bawah ya, Bapak. Gosok seluruh gigi Bapak mulai dari depan sampai belakang ya, Bapak. Lalu Bapak kumur-kumur sampai bersih. Terakhir Bapak siram lagi seluruh tubuh Bapak sampai bersih, lalu keringkan dengan handuk ya, Bapak. Selanjutnya pakai baju, Bapak sisir rambut Bapak, lalu Bapak merapikan atau mengukur jenggot Bapak ya, Bapak. Apakah Bapak paham, Bapak? Paham, Sus. Sekarang gimana kalau kita ke kamar mandi dan saya akan membimbing Bapak untuk melakukannya, Pak. Baik, Sus. Baiklah, Pak. Kita ke kamar mandi sekarang ya, Bapak. Baiklah, Bapak. Sekarang kita akan mulai latihan mandinya ya, Bapak. Ini ada baju ganti, sabun, sampo, dan handuk ya, Bapak. Ini Bapak untuk mandi, Bapak. Silakan, Bapak. Wah, bagus ya, Bapak. Bapak terlihat bersih, rapi, dan gagah ya, Bapak. Baiklah, Bapak. Kita kembali ke tempat yang tadi ya, Bapak. Ya, Sus.
baik ibu lagi ya Pak. Baik, sus. Nah, tadi kan Bapak sudah melakukan mandi, ganti baju, dan berberes lainnya ya Bapak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita mandi dan mengganti pakaian tadi Pak? Saya sudah merasa segar, sus, bersih dan nyaman sekali, sus. Wah, bagus ya Bapak. Dengan kita menjaga kebersihan diri itu, kita akan menjadi semangat ya Bapak, lebih segar dalam melakukan aktivitas. Sekarang, coba Bapak ulangi lagi bagaimana cara-cara yang benar seperti yang Bapak lakukan tadi Bapak. Siram seluruh tubuh dengan air, lalu ambil sampo dan gosokkan pada kepala sampai berusaha, lalu bilas sampai bersih. Selanjutnya, ambil sabun, gosokkan kepada seluruh tubuh secara merata, lalu siram dengan air sampai bersih. Jangan lupa sikat gigi, juga pakai odol. Giginya disikat mulai dari arah atas sampai ke bawah. Seluruh gigi mulai dari depan sampai ke belakang, lalu berkumur-kumur sampai bersih. Terakhir siram lagi seluruh tubuh sampai bersih, lalu keringkan dengan handuk. Selanjutnya pakai baju, sisir, dan jangan lupa menyempatkan jam jempol. Wah, bagus ya Bapak, yang Bapak sebutkan tadi benar. Nah, sekarang Bapak kan sudah paham nih bagaimana merawat kebersihan diri. Nah, sekarang gimana kalau kita masukkan ke dalam jadwal harian Bapak? Bapak mau nggak Bapak? Baik, terus. Nah, kalau saya boleh tahu, Bapak mau berapa kali kita latihan dalam sehari Bapak? 2 kali aja, sus, pagi dan sore, sus. Baiklah Bapak, kita masukkan ke dalam jadwal harian Bapak ya Bapak. Nah, kalau saya boleh tahu, Bapak tahu nggak gimana cara mengisi buku hariannya Bapak? Enggak, sus. Nah, begini ya Bapak, kalau Bapak melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, Bapak kasih dari tanda M ya Bapak. Tapi kalau Bapak diingatkan oleh oleh perawat lain atau teman yang lain, Bapak bisa beri tanda B. Kalau Bapak tidak melakukannya sama sekali, Bapak bisa beri tanda T ya Bapak. Ini ya Bapak. Apakah Bapak sudah paham Bapak? Paham, sus. Nah Pak, tadi kan kita sudah melakukan latihan yang pertama nih Pak. Baik, besok saya akan kembali lagi untuk melatih Bapak cara yang kedua. Kalau saya boleh tahu, Bapak tahu nggak cara yang kedua apa? Berdandan ya Bapak, bagus ya Bapak. Bapak, besok kita mau latihannya jam berapa Bapak? Jam 10 aja, sus. Kalau tempatnya di mana Bapak? Di sini aja. Nah, baiklah Bapak, besok kita akan bertemu lagi di sini jam 10 ya Bapak. Kalau Bapak memerlukan saya, Bapak boleh cari saya ke ruang perawat. Kalau begitu saya undur diri dulu. Selamat istirahat ya Bapak. Permisi Bapak. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak. Boleh saya duduk, Bu? Boleh Pak. Apakah Ibu masih ingat dengan saya, Bu? Masih Pak, perawat Zaki kan Pak? Iya, Bu, benar ya, Bu. Gimanakah perasaan Ibu pada pagi hari ini, Bu? Lebih baik Pak. Baik, Bu. Nah, Bu, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan latihan kedua. Sebelumnya, Bu, Ibu ada nggak melakukan latihan kemarin, Bu? Ada Pak. Kalau saya boleh tahu, Ibu ada nggak mengisi jadwal buku harian yang saya kasih kemarin, Bu? Ada Pak. Boleh saya tengok, Bu? Ini Pak. Bagus sekali ya, Bu. Ibu melakukan kegiatan kemarin dengan secara mandiri, Bu. Ini, Bu. Ya Pak. Baiklah, Bu. Sekarang kita akan melakukan latihan yang kedua, yaitu berdandan dengan tujuan supaya Ibu tampak rapi dan cantik ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu mau latihannya berapa lama, Bu? 15 menit saja Pak. Baik, Bu. Kita latihan 15 menit ya, Bu. Di ruangan, Ibu maunya di ruang mana, Bu? Di sini saja Pak. Baik ya, Bu. Nah, kita kan tadi mau latihan berdandan nih, Bu. Kira-kira menurut Ibu apa aja alat-alat yang harus kita siapkan untuk berdandan, Bu? Ada sisir, bedak, dan lipstik Pak. Iya, betul sekali ya, Bu. Sekarang saya mau tanya bagaimana cara Ibu berdandan, Bu? Tidak tahu Pak. Tadi kan Ibu sudah mandi, apakah Ibu ada menyisir rambut, Bu? Ada Pak. Bagaimana cara Ibu menyisir rambut, Bu? Disisir saja semua rambutnya Pak. Begini ya, Bu. Saya ajarkan cara menyisir rambutnya. Menyisir rambut mulai dari bawah terlebih dahulu melalui
sikat rambut beberapa inci dari bawah untuk menghilangkan rambut yang kusut terlebih dahulu, lalu naik ke atas sedikit demi sedikit sampai ke bagian atas, bagian akar. Begitu caranya ya Bu. Apakah Ibu mengerti Bu? Mengerti Pak. Sekarang ayo kita, ini kan ada cermin sama sisir Bu. Jadi coba Ibu praktekkan Bu cara menyisir yang benar. Baik Pak. Hebat sekali ya Bu, Ibu sudah bisa. Coba lihat ke kaca sekarang Bu, bagaimana menurut Ibu setelah Ibu rambut Ibu disisir Bu? Rapi Pak, terlihat lebih cantik Pak. Iya, akan terlihat rapi ya Bu. Apa kebiasaan Ibu setelah Ibu dalam berdandan Bu? Saya hanya sisir rambut saja Pak. Apakah Ibu biasa memakai bedak Bu? Tidak Pak. Nah, sebaiknya kita kalau sudah mandi, ganti baju terus sisir rambut, kasih bedak sedikit di wajah ya Bu, supaya kelihatan lebih cantik lagi. Ibu tahu cara memakai bedak Bu? Tahu Pak, dia olesin bedak ke wajah aja Pak. Iya Bu, caranya kita olesin wajah dengan bedak, dengan rata dan tipis saja Bu. Terus kalau mau ditambahkan dengan memakai lipstik maupun mewarnai bibir agak tidak pucat ya Bu. Tidak usah tebal-tebal Bu, tipis-tipis saja. Nah gimana Bu? Ayo coba Ibu praktekkan lagi Bu. Baik Pak. Ini Bu, bedaknya Bu. Iya Pak. Ya. Wah hebat sekali ya Bu, Ibu pintar sekali dalam berdandan. Sekarang coba Ibu lihat ke kaca, bagaimana kira-kira menurut Ibu? Lebih cantik Pak. Iya Bu, Ibu sangat cantik sekali. Saya kasih cat jempol nih untuk Ibu. Ibu sangat cantik dan sudah bisa berdandan dengan baik. Terima kasih Pak. Nah kita akan mulai. Kita kan udah latihan berdandan barusan Ibu. Gimana perasaan Ibu setelah kita melakukan latihan tadi Bu? Senang Pak, saya terlihat lebih cantik Pak dan rapi Pak. Iya Bu, Ibu terlihat tampak segar dan cantik sekali. Dengan kita berpenampilan rapi dan cantik begini, orang lain juga akan senang dan nyaman berada dekat kita Bu. Sekarang coba Ibu jelaskan lagi apa aja alat-alat yang dibutuhkan untuk berdandan dan caranya Bu. Alatnya ada sisir, bedak, sama lipstik Pak. Terus caranya kita sisir dulu rambut, dimulai dari bawah terlebih dahulu. Mulai sikat rambut beberapa helai dari bawah untuk menghilangkan rambut yang kusut ya Pak. Lalu naik sedikit demi sedikit sampai ke bagian akar Pak. Lalu kita polisi wajah dengan bedak tipis dan juga pakai lipstik Pak agar tidak terlihat pucat Pak. Bagus ya Bu, sepertinya Ibu sudah paham dalam berdandan Bu. Ya Pak. Kalau saya boleh tahu, Ibu mau berapa kali dalam sehari untuk latihan berdandan Ibu? 2 kali saja Pak. Nah baik Ibu, kalau begitu sekarang bagaimana kalau kegiatan ini kita masukkan ke dalam buku kegiatan Ibu. Nanti Ibu bisa menuliskan kegiatan apa saja yang Ibu lakukan. Apakah Ibu masih paham gimana caranya mengisi buku hari ini Bu? Paham Pak. Coba Ibu sebutkan gimana cara mengisinya Bu. Kalau saya melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, saya beri tanda F. Kalau saya dibantu oleh perawat lain, saya beri tanda B. Kalau saya tidak melakukannya, saya beri tanda T Pak. Bagus ya Bu. Baik Bu, besok kita akan bertemu lagi di sini untuk membicarakan tentang latihan yang ketiga Bu. Apakah Ibu masih ingat apa latihan yang ketiga Bu? Tidak Pak. Latihan ketiga kita besok ialah cara makan dan minum yang benar ya Bu. Baik Pak. Kalau untuk latihannya, Ibu maunya jam berapa besok Bu? Jam makan siang aja Pak. Oh berarti jam 1 ya Bu. Kalau untuk waktunya Ibu
maunya latihan di mana Bu? Di sini saja Pak. Di ruang Tempat makan ya di Pak. ruang makan ya Bu. Baiklah Bu. Sekarang saya akan pamit dulu ya Bu, dan jangan lupa untuk melakukan latihan kita yang telah kita latih kemarin Bu, seperti berdandan dan mandi ya Bu. Ya, Saya permisi Pak. dulu Bu. Ya, Mari Pak. Bu. Selamat siang Ibu. Siang, Boleh saya Pak. duduk Bu? Boleh Pak. Apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Masih Pak, perawat Zaki kan Pak? Ya Bu, benar ya Bu. Kalau saya boleh tahu bagaimanakah perasaan Ibu pada siang hari ini Bu? Lebih baik dari sebelumnya Pak. Ya Bu, hari ini saya memang melihat Ibu lebih cantik ya Bu. Sudah bersih, rambutnya juga sudah rapi, pakai bedak. Nah, kukunya juga tidak panjang, bajunya juga bagus ya Bu. Kalau gosok gigi gimana Bu? Ada nggak Ibu lakukan gosok gigi pada ketika mandi tadi Bu? Ada Pak. Udah hebat ya Bu, berarti ada dikerjakan latihan-latihan yang kita latih sebelumnya Bu. Iya Pak. Nah, sekarang coba saya lihat buku hari ini Bu. Iya Pak. Wah, kan semua ya Bu, berarti Ibu melakukannya secara mandiri ya Bu. Iya Pak. Setelah itu kita akan melakukan latihan yang ketiga ya Bu, yaitu cara makan dan minum yang benar. Bertujuan untuk memberitahu Ibu bagaimana cara makan yang benar dan minum yang benar ya Bu. Untuk waktunya Ibu maunya berapa lama kita latihan ini Bu? 15 menit saja Pak. Baik Bu, kalau ruangannya di ruang makan ya Bu. Iya Pak. Nah Bu, sekarang kita akan mau latihan kan cara makan dan minum yang benar Bu. Ibu tahu nggak apa aja alat-alat yang kita butuhkan untuk makan dan minum Bu? Tahu Pak, piring, sendok, sama gelas Pak. Ya benar sekali ya Bu, yang perlu kita siapkan ada piring, gelas, sama sendok. Ibu tahu nggak gunanya piring itu Bu? Untuk menaruh makanan Pak. Ya benar sekali Bu, untuk menaruh makanan ya Bu. Kalau sendok sama gelas gunanya untuk apa Bu? Sendok untuk makan Pak, dan gelas untuk tempat air minum Pak. Ya bagus sekali Bu, Ibu sudah bisa menjawab dengan benar. Bagaimana kebiasaan sebelumnya saat dan sudah makan Ibu? Saya biasanya langsung makan saja Pak. Di mana Ibu makan biasanya Bu? Kadang di kamar, kadang di meja, makan Pak. Nah iya Bu, kalau makan sebaiknya kita di meja makan ya Bu. Sebelum makan kita harus cuci tangan dengan sabun. Setelah itu kita duduk dan ambil makanannya. Sebelum disantap kita berdoa dulu ya Bu. Sekarang mari kita praktekkan Bu. Mari Bu. Mari Pak. Bu, sebelum makan mari kita cuci tangan yang bersih dulu ya Bu. Baik Pak. Bagus Bu, mari kita ke meja makan Bu. Baik Bu, saat makan kita menyuap makan satu-satu dengan pelan-pelan ya Ibu. Jika Ibu merasa haus, Ibu bisa minta minum dulu. Dan saat Ibu makan, Ibu harus tertib ya Ibu. Ibu makannya yang di piring, dan saya juga makan yang ada di piring saya. Jadi Ibu tidak boleh merebut makanan yang punya orang ya Ibu. Apakah Ibu mengerti Bu? Mengerti Pak. Baiklah Ibu, karena kita sudah siap makan, sebaiknya kita bersihkan mejanya, lalu kita taruh piring dan gelasnya ke tempat pencuci piring ya Bu. Baik Pak. Mari Bu. Baiklah Bu, setelah itu kita taruh di tempat cuci piring ya Bu. Siap itu, jangan lupa cuci ya Bu piring yang sudah dipakai tadi. Baik Pak. Lalu cuci tangan Ibu yang dengan benar ya Bu. Baik Pak. Wah bagus sekali ya Ibu, Ibu sudah melakukan latihan ketiga ini dengan benar ya Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah sekarang setelah kita melakukan latihan ketiga ini, bagaimanakah perasaan Ibu setelah kita melakukan latihan ketiga ini Bu?
Senang Pak, saya tahu cara makan dan minum yang baik Pak. Nah, iya Bu, kita harus tetap disiplin dalam makan ya Bu, tetap rapi dan tidak berserakan. Jika Ibu makan tiap hari sesuai kebutuhan nanti, badan Ibu akan lebih sehat. Nah, sekarang coba Ibu sebutkan lagi apa aja alat yang digunakan untuk makan dan caranya Bu. Alatnya ada gelas, piring, dan sendok Pak. Kalau caranya sebelum makan kita harus cuci tangan dengan sabun. Setelah itu kita duduk dan ambil makanan. Sebelum disantap kita berdoa dulu Pak. Nah, saat makan kita menyuap makanan satu persatu dengan pelan-pelan. Jika merasa haus, minum terlebih dahulu. Setelah selesai makan, cuci piringnya Pak, lalu diletakkan di tempat piring Pak. Wah, bagus ya Bu. Ibu masih ingat dengan caranya. Berarti itu tandanya Ibu sudah paham. Bagaimana kalau kita tambahkan ke dalam buku jadwal harian Ibu? Ibu mau berapa kali kita melakukan latihan yang ketiga ini Bu? 3 kali saja Pak, setiap saya mau makan pagi, siang, sama makan malam Pak. Iya Bu, ayo kita tambahkan ke dalam buku jadwal Ibu. Ibu masih ingat gak cara mengisi buku harian ini dengan benar Bu? Masih Pak. Coba Ibu jelaskan Bu. Baiklah Pak, jika saya melakukannya secara mandiri, saya beri tanda M. Kalau saya dibantu oleh perawat lain, saya beri tanda B. Kalau saya tidak melakukannya, saya beri tanda T Pak. Oh bagus ya Bu. Baiklah Ibu, karena waktu kita sudah habis, bagaimana kita bertemu lagi besok ya Bu, untuk melakukan latihan yang keempat. Ibu tahu nggak apa latihan kita yang keempat Bu? Tahu Pak. Apakah Bu? BAB dan BAK Pak. Baik Bu, itu latihan keempat kita memang benar, yaitu berarti BAB dan BAK secara mandiri. Kira-kira Ibu maunya bertemu jam berapa Bu? Jam 10 saja Pak. Baik Bu, jam 10 ya Bu. Kalau tempatnya Ibu mau di mana Bu? Di ruangan tamu saja Pak. Baiklah Bu, nah jangan lupa ya Bu, Ibu mengisi jadwal yang kita lakukan tadi ya Bu dengan benar. Saya permisi dulu ya Bu, selamat siang Ibu. Siang Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Sus. Apakah saya boleh duduk di sini Pak? Boleh Sus. Baiklah Pak. Baik Pak, apakah Bapak masih ingat dengan saya Pak? Masih Sus. Sus dan Nabila kan Sus? Wah bagus ya, benar ya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini Bapak? Baik Sus. Wah bagus ya Bapak. Bapak terlihat lebih gagah dan rapi Bapak. Bapak sangat ganteng sekali hari ini Bapak. Iya Sus, saya habis mandi pagi tadi Sus. Kan membersihkan jenggot saya Sus. Wah bagus sekali ya Bapak. Nah bagaimana, apakah Bapak lakukan kegiatan latihan jadwal yang sudah kita bikin kemarin Pak? Ada Sus. Wah bagus ya Bapak, boleh saya lihatnya Pak? Ini Sus. Wah bagus ya Bapak, M semua, berarti Bapak memiliki kemajuan melakukannya secara mandiri ya Bapak. Iya, Ini Sus. Bapak. Baiklah Bapak, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan datang lagi untuk melatih Bapak latihan BAB dan BAK ya Bapak, yang bertujuan agar Bapak BAB dan BAK-nya di WC ya Pak, dan tidak sembarangan. Iya Sus. Kalau saya boleh tahu Bapak maunya kita latihannya berapa lama Bapak? 15 menit saja Sus. Baik Bapak, 15 menit ya Bapak. Kalau tempatnya Bapak mau di mana Bapak? Di sini aja Sus. Baik, di sini ya Bapak. Nah, baiklah Bapak. Biasanya Bapak BAB dan BAK di mana Bapak? Di WC Bu. Di WC ya Bapak. Ya betul sekali ya Bapak. Kalau kita BAB dan BAK itu harus di tempat di WC ya Bapak. Setelah BAB dan BAK, Bapak ada membersihkannya Pak? Ada Sus. Wah bagus sekali ya Bapak. Nah coba Bapak sebutkan di mana cara membersihkannya Pak? Disiram-siram aja Sus. Wah itu sudah benar ya Pak. Tapi di sini saya akan memperjelas lagi ya Bapak. Caranya yaitu membersihkan anus dan kemaluan dengan air yang bersih ya Bapak. Dan pastikan
tidak ada tinja atau air kencing yang masih tersisa di tubuh Bapak ya Bapak. Lalu kalau ada tisu di toilet, Bapak bisa lap dengan tisu ya Bapak. Apakah Bapak paham Bapak? Paham, Sus. Wah, bagus ya Bapak. Setelah Bapak selesai membersihkannya, jangan lupa tinja atau air kencing yang ada di WC dibersihkan ya Bapak. Sebelumnya saya mau nanya nih Bapak, Bapak tahu nggak Pak cara membersihkannya Pak? Enggak, Sus. Baik Pak, saya jelaskan ya Pak. Cara siram tinja atau kencing tersebut dengan air secukupnya ya Bapak, sampai tinja atau air kencing tersebut tidak tersisa lagi di WC ya Bapak. Ya, Sus. Jika Bapak membersihkan tinja atau air kencing seperti ini, berarti Bapak ikut mencegah menyebarkan kuman yang berbahaya yang ada di kotoran air kencing Bapak ya Bapak. Setelah selesai membersihkan tinja atau air kencing yang Bapak perlu lakukan merapikan kembali pakaian Bapak setelah keluar WC ya Bapak. Dan pastikan resleting celana Bapak telah tertutupi rapi. Lalu cuci tangan menggunakan sabun ya Bapak. Sampai di sini apakah Bapak mengerti Bapak? Mengerti, Sus. Wah, bagus ya Bapak. Sekarang ayo kita coba lihat di kamar mandi ya Bapak. Baik, Sus. Nah, mari Pak. Baiklah Bapak, sekarang kita akan latihan BAB dan BAK yang benar ya Bapak. Nah, mari kita mulai ya Bapak. Wah, bagus ya Bapak. Nah, toiletnya bersih ya Bapak. Berarti Bapak melakukannya dengan benar. Nah, bagaimana perasaannya Bapak sesudah BAB kali gak Bapak? Nah, baiklah Bapak, kita kembali ke tempat yang tadi ya Bapak. Mari Bapak, kita kembali dulu ya Pak. Wah Pak, bagus sekali ya Bapak. Bapak masih ingat caranya ya Bapak. Berarti Bapak sudah paham. Nah, biasanya lakukan latihan ini sewaktu Bapak ingin BAB dan BAK ya Bapak. Ya, Sus. Nah, setelah kita melakukan kegiatan tadi, apa yang Bapak rasakan Bapak? Senang, Sus. Saya jadi tahu bagaimana caranya, Sus. Nah, baik Bapak, bagus ya Bapak. Nah, baiklah Bapak, sekarang coba Bapak sebutkan lagi apa saja latihan kita tadi Pak. Apa saja alat dan caranya Pak? Nah, caranya yaitu dengan membersihkan anus atau kemaluan dengan air yang bersih dan pastikan tidak ada tinja atau air kencing yang masih tersisa di tubuh. Lalu lap dengan tisu dan disiram tinja dengan air sampai hilang dan bersih, Bu. Wah, bagus ya Bapak. Yang Bapak sebutkan tadi benar. Nah, bagaimana kalau sekarang kita masukkan ke dalam jadwal harian Bapak? Baik, Bu. Bapak maunya kita berapa kali latihannya Bapak? 2 kali, Bu. Nah, baiklah Bapak. Kita masukkan ke dalam jadwal harian Bapak ya Bapak. Bapak masih ingat nggak Pak cara mengisi lembar hariannya Bapak? Masih, Sus. Bagaimana caranya Pak? Kalau gini ya, Sus. Kalau kita mengisi lembar harian itu, kalau kita melakukan secara mandiri, kita mengisi huruf M. Kalau dibantu oleh perawat, kita mengisi huruf B. Kalau kita tidak melakukan, kita mengisi huruf T. Wah, bagus sekali ya Bapak. Yang Bapak sebutkan tadi benar. Ternyata Bapak masih ingat ya Bapak. Nah, baiklah Bapak. Besok saya akan datang lagi untuk mengevaluasi latihan yang telah kita pelajari. Kalau saya boleh tahu, Bapak masih ingat nggak Bapak apa saja latihan perawatan diri yang sudah kita lakukan Pak? Masih. Apa itu Bapak? Yang pertama mandi yang benar, Sus. Benar ya Bapak. Yang kedua apa Bapak? Yang kedua merapikan diri, yaitu cara berdandan, Sus, atau merapikan jenggot. Yang ketiga makan dan minum yang benar. Yang keempat BAB atau BAK yang benar, Sus. Awal benar ya Bapak. Yang Bapak sebutkan tadi benar ya Bapak. Nah,
Kalau besok kita latihannya jam berapa Bapak? Jam 9 aja sis. Baik Bapak, kalau tempatnya Bapak mau di mana Bapak? Di sini aja sis. Nah, baiklah Bapak, besok kita akan ketemu lagi jam 9 di tempat ini ya Bapak untuk mengevaluasi latihan yang telah kita pelajari. Jangan lupa isi lembar hariannya Bapak. Yes. Kalau begitu saya undur diri dulu ya Bapak. Selamat istirahat Bapak. Permisi Bapak. Terus